Cincin mas kawin. Nur, ya kenapa? Besok aku gajian, kita beli ganti mas kawin ya. Gak enak dicemburutin terus sama tante Rum. Dia emang begitu, senyumnya aja cemberut. Gimana cemberutnya? Gak apa-apa kan? Yang diganti mas kawinnya dulu, cincin kamu besok lagi. Tanya Tono, Aida hanya mengangguk mengikhlaskan semua sebenarnya. Ia pun bisa membeli sendiri, tapi nampaknya Tono benar-benar sedang memperjuangkan haknya saat ini. Di ruang tengah sembari menonton TV penuh semut, Tono melipat pakaian dan Aida menyetrika beberapa yang kusut. Sedikit sulit hanya untuk mengajari Tono melipat baju dengan rapi. Masa lipat baju lupa? Atau malah belum pernah? Tanya Tono dengan polosnya, membuat Aida lagi-lagi menghela napas dengan panjang dan maksimal. Tolongin mas, bawa ke lemari, kaki Aida kesemutan, pintanya pada sang suami. Ya, Tono lagi-lagi menurutinya dengan baik. Nur, panggil Tono dengan lembut dengan kepala yang keluar dari pintu kamarnya. Ya, bobo yuk, aku ngantuk, panggilnya manja. Lah, tidur ya tinggal tidur, lo gak usah nungguin Aida. Nur, bisa gak sih berhenti panggil Nur? Kesel tahu, liriknya tajam. Enggak, galem Tono. Aida mencebik kesal dan berdiri mematikan TV-nya. Lah, kenapa aku nurutin panggilan dia coba? Garuknya di kepala tapi sudah terlanjur. Ia enggan kembali lagi pada TV-nya. Aida membentang selimutnya kembali memberi batas pada dirinya dan Tono. Meski sekarang lebih sering tidur berdua daripada terpisah di kursi. Nur, emangnya belum bisa tanpa bantal guling? Tanya Tono yang mengelus bantal itu. Jangan macam lo ya, mikirnya jangan kemana-mana. Katanya gak mau maksa. Tapi kan sudah halal. Mau apa? Tatap Aida dengan mata melotot segede jengkol. Lebih menyeramkan rupanya dibandingkan tatapan yang selalu diberikan Tante Rum padanya. Enggak, jawab Tono langsung menyelimuti tubuhnya dengan selimut, serta membelakangi Nurnya. Besok si Tono gajian kan? Iya mah kenapa? Mau nagih utang cincin, masa iya mas kawin ngutang? Malu-maluin? Yang maksa mereka nikah siapa? Bukannya mama yang jadi kompor. Kenapa sekarang nagih-nagih? Sengaja biar dapat barang baru. Kok papa nuduh mama gitu? Memang kenyataan, hayo, pasti mama kalau cincin lama yang dibalikin mama gak mau. Iya oga lah, cincin udah dijadiin mas kawin kok, masa mau balik ke mama? Ucap Tante Rum dengan mengedikkan bahunya. Om Edo hanya menggelengkan kepala. Ia sebenarnya sudah bicara pada Tono mengenai uang warisan itu, tapi Tono kekeh tak mau menggunakannya. Bangga, tapi ia juga tak tega ketika melihat perjuangan pria itu. Maaf dah, lagi-lagi Om tak bisa tegas. Hanya dengan memberi jalan kerja untuk Tono lah yang bisa Om lakukan saat ini. Om mohon jangan sampai Tante tahu semuanya, pikirnya sembari terus mengamati setiap inci gambarnya. Tono bisa ini besok saja, kutanyakan padanya. Siapa tahu juga dengan terus bertanya ingatannya akan terus terasa, harapnya. Om Edo membereskan semua. Ia memang tak dapat istirahat jika semua masih berantakan. Kadang di jam istirahat ia menyempatkan untuk mencari info tentang gadisnya yang bernama Tiara itu. Kamu kapan wisudanya? Bukankah sudah waktunya? Ayah, wisudanya gak segampang itu. Masih banyak tugas yang harus selesai. Nanti kalau udah waktunya juga bakal dikasih tahu. Tutupnya pada panggilan sang ayah. Ya, ayah tahu, ayah juga pernah kuliah dan wisudara, tapi gak serumit ini. Entah kenapa, pagi ditemani sarapan yang begitu nikmat, motor pun telah dilap dan dipanaskan, hanya tinggal pergi setelah semuanya siap. Nanti jadi bawain bekal? Gak janji tapi, Aida ada kerjaan. Gimana? Nanti aku udah makan siang kamu datang, tunggu kamu gak datang? Iya nanti pokoknya kalau lebih dari 15 menit di jam makan siang, makan aja dulu, tandanya Aida gak datang, oke? Tono memasang wajah lesu, sedih dengan ketidakpastian yang diberikan sang istri padanya. Udah gak usah kayak anak kecil, malu sama umur. Memangnya umurku berapa?
Mungkin 26 atau di atasnya. Hais, umur saja tak ingat, keluh Tono. Ia memundurkan kursi, berdiri dan beranjak dari sana. Aida mengikuti untuk melepasnya pergi. Memang hanya berdua karena Nek Mis sudah pergi pagi-pagi sekali untuk membereskan warungnya. Jelas ia menarik Mei untuk membantunya menyusun barang baru. Hati-hati kerjanya, jaga keselamatan, jangan makan sembarangan. Iya, nggak sembarangan kalau kamu yang antar. Iya, diusahain. Ih, itu helmnya dipakai nanti ada razia, identitasnya nggak ada. Iya, Nur. Kesal Tono yang pagi-pagi sudah mendapat ceramah dari istrinya itu. Galak sih, tapi udahlah. Tono mengengkol motornya lalu pergi setelah Aida mencium tangannya. Aida pun kembali ke belakang untuk membereskan rumah itu, mencuci dan semuanya, meski agak canggung ketika harus mencuci segitiga mermuda milik suaminya. Tuhan, aku memang belum siap, tapi ini harus. Sebagai batinku terhadap suami, meski kami belum menjadi suami istri seutuhnya, lebaynya dengan segala tumpukan pakaian kotor yang ada. Memang pernah terbesit dalam kepala Aida mengenai Tono, karena biar bagaimanapun, selupa apapun akan dirinya, Tono adalah pria dewasa yang tentunya memiliki hasrat, apalagi mereka selalu berdua. Apa sebegitunya dia menahan segala rasa, atau memang belum ada rasa sedikit pun? Atau, pikiranku makin gak beres, gerutunya dengan terus mengucek pakaian yang ia rendam. Tono tiba di tempat kerja, beberapa rekan langsung menyambutnya ramah. Mereka melihat motor, yaitu motor yang familiar bagi mereka sejak dulu. Motor almarhum kan? Iya pak, nenek suruh pakai daripada nganggur katanya. Lagian gak enak sama Om Edo kalau harus nebeng terus. Gak enak sama istrinya kan? Tambah salah seorang di sana. Iya, angguk Tono dengan menggaruk kepalanya. Dahlah, kami tahu dan sudah hatam. Rangkul mereka pada Tono, pekerjaan pun dimulai seperti biasa. Bertambah semangat karena hari ini adalah hari di mana ia mendapat gaji pertamanya. Nek, nanti Mei ikut ke ke pusat. Nenek bisa sendiri? Bisa, nanti tunggu Tono aja tutupnya, dia pulang gak terlalu sore. Oke lah, jawab Mei tak lama. Aida pun datang membawa rantang makanannya. Cie yang mau antar mamam, siang buat ayang. Uhuk, gak usah ngeledek Mei. Yuk antar sekalian kita ke kantor pusat. Udah ditungguin datanya, ajak Aida pada sahabatnya itu. Mereka berdua pun pergi setelah pamit dengan Nek Mis. Rasanya entah kenapa tak tega meninggalkannya sendirian hari ini. Padahal memang sudah terbiasa sendiri ketika Aida tinggal di rumah Om Edo. Kalau ada apa-apa hubungi Aida ya, HP kan ada. Lumayan ada pulsanya buat nelpon. Pamit Aida. Kamu kok seperti cemas begitu, nenek gak apa-apa loh Nur, ucapnya. Entah kenapa juga Aida tak mengomel dengan panggilan itu kali ini.